Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TikTok affiliate dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya mau ngetes lagi untuk testing iklan teman-teman. Jadi beberapa hari ini Alhamdulillah kontenku udah mulai ada yang winning ya, yang ada penjualan winning. Itu yang saya artikan adalah mulai ada produk yang saya coba promosikan dan mulai ada penjualan. Ada kembali lagi cenderungnya saya masih yang winning itu arahnya ke herbal ya, yang entah madu, entah garam dan teman-temannya gitu. Tapi ada satu lagi kali ini yang masuk juga itu nih, kue. Camilan seperti ini teman. Ini salah satu yang berapa hari, udah 3 hari ini masih berlanjut bagus terus. Dan saya bilang ada winning. Sebentar, ini ada pertanyaan dari adminku Somai, lagi nanya udah ada transfer, udah masuk belum gitu, karena masih ke saya ya tes. Ini ya teman-teman, sebentar saya jawab dulu ya. Sudah masuk Siva gitu ya teman-teman. Nah ini saya proses sambil mantau Wonda saya, jualan somai saya sehari-hari. Saya sehari-hari itu ya jadi pedagang somai, itulah hidup. Saya dulu backgroundnya dari IT, dari tukang sapu, dari perhotelan, dari tourism, terus terakhir jadi IT di kampus gitu, dan sekarang malah jadi tukang somai. I don't know, itulah kehidupan teman-teman. Dan sekarang tuh di pagi ini gitu ya, saya malah kecemplung lagi di TikTok affiliate. Saya syukuri, saya enjoy, dan terus saya juga coba berbagi ke teman-teman, kira-kira siapa tahu cerita-cerita bermanfaat. Oke, back ke yang utama ya, saya akan testing iklan. Nah, jadi saya tadi udah ngiklan 2 teman-teman. Saya sedikit hajar, saya naikkan ya, kalau bahasanya dunia periklanan itu yang saya paham di digital marketing itu adalah scale up. Jadi scale up itu bisa scale up tuh duitnya dinaikin, ataupun scale up apa ya bahasanya. Tapi yang saya paham satu-satunya adalah scale up dengan budgetnya kita naikkan. Nah, tadi saya sudah ngiklan salah satu produk yang ini tadi, tak iklanin berapa tadi ya? Sebentar, 30 ribuan saya ingat saya tadi. Oke teman-teman, saya iklanin. Jadi iklan itu lagi-lagi kalau di TikTok teman-teman yang perlu dipahami, iklan itu tidak jaminan bahwa kita ngiklan harus closing dan pasti untung. Saya berkali-kali nyoba, ternyata yang terjadi apa? Iklan saya boncos. Kalau dihitung-hitung saya udah habis jutaan juga iklan di TikTok. Lagi-lagi kalau by data saya nggak note saya ngiklan hari ini berapa, nggak. Mestinya saya catat dan saya lihat. Kalau saya mau data analisisnya lebih detail. Cuman saya ini orangnya kan agak-agak ngawur ya. Ya pokoknya hajar aja gitu. Nanti saya lihat, oh tapi sekarang saya sudah mulai sedikit kalkulasi kalau saya ngiklan teman-teman. Dan kemarin ya, contohnya ini iklan saya kemarin ya. Saya kemarin dapat 8. Kalau 4.300 berapa ya? 4.300 kali 8, 34.000. Jadi impas saya sepertinya kemarin nih. Kemarin impas teman-teman, tapi impas yang untuk iklannya, tapi di luar iklan masih ada closing. Totally kemarin saya, sebentar saya cek dulu di produk itu. Jadi udah ada winningnya, tapi ngebantu teman-teman, ngebantu untuk ini produknya naik gitu di tempat saya. Saya coba cek yesterday dapat 60, nah dapat 18 closing kemarin. Ngengok mana ya? Nah ini kemarin ini dapat 18 closing. Tetapi iklan itu sebenarnya bukan cuma untuk kemarin aja, sampai hari ini baru selesai tadi. Jadi ada juga yang closingnya per hari ini gitu teman. Jadi kayak gabungan gitu. Tapi kalau kalkulasi ya, kalau dibilang ya kemarin impas sepertinya gitu. Tapi bagi saya impas aja udah alhamdulillah, nggak masalah gitu, daripada boncos. Dan kalau yang udah pengiklan bener teman-teman, boncos itu nggak masalah karena udah ada budgetnya. Segini, jadi 4650 kali 8. Masih ada profit nih kalkulasinya teman-teman. Mana ya? Nih. 4.650 kali 8, 37.200. 37.200 dikurangi 33.000.
masih dapat 4.200 profitnya dari iklannya ya. Yang non iklan, nah itu udah real profit kalau non iklan. Berarti tadi dari 64.000 dikurangi berapa ya? 37.200. 64.000 dikurangi 372. 3.000 lah. Ya dapat 30 ribuan. Nah itu testing teman-teman. Saya masih bawah, masih memulai, dan pagi ini saya coba sudah saya gas iklan lagi tadi yang 30 ribuan. Dan ini saya mau ngetes iklan lagi di salah satu produk saya, garam Himalaya. Ini sebelumnya udah winning, cuman karena kemarin saya ngontennya agak turun, sepertinya pengaruh juga. Nah ini ada closing pagi ini sudah non iklan ya teman-teman. Mana ya? Wah nih Silo ya. Ini ada closing 1 dan ini 0, view-nya 0. Artinya produk yang 0 view pun bisa closing. Dan ini saya mau coba testing iklan karena di video yang ini belum pernah saya iklanin teman-teman. Waduh, tapi nggak bisa diklik ya gini. Bisa nggak? Oh, bisa. Tuh nggak bisa langsung ke videonya. Masalahnya kalau saya nelusur videonya nih udah video tanggal 12 September ya. udah jauh banget. Gimana ya caranya saya ngeklik langsung promote iklan itu nggak bisa ya. Maksud saya klik saya langsung promote iklan maksud saya gitu loh. Tapi ternyata di TikTok ini kalau pas posisi begini terus saya mau langsung promote iklan nggak bisa. Jadi harus nyari, ada nggak teman-teman yang paham? Aduh, kalau nyari udah tenggelam di bawah video ini teman. Coba cari aja ya. Tapi bismillah aja lah. Kita berusaha, kita coba aja. Tanggal 16 ya. Tadi bener 16 ya teman-teman ya. Saya lupa tengah tuh. Kan baru ngomong aja udah langsung otaknya langsung geser ya. Nah, itu teman-teman ya. Belajar TikTok affiliate ini kudu-kudu sabar. Dan sebenarnya apapun bidang kita harus sabar. Bersyukur, sabar. Nah, kalau saya dengerin kata-kata Mas Pirto ya sabar gitu. Yang kuat itu harus jaga ego, dan kuat nggak kita bersabar, katanya beliau gitu ya. Kalau dia kan udah panutan, udah di atas ya, teman-teman. Kalau saya masih newbie. Alhamdulillah. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan 9 ya. Tadi tanggal berapa nih? Pusing ngasih tahu 26. Aja. Kalau nah, ini aja 26. Tadi masih tanggal 16. Mana tadi ya? Garam. Saya pakai baju burik gitu. Ya ini saya nggak tahu bahkan profit apa enggak, tapi dihajar dulu aja. Bismillah aja teman-teman. Kalau nggak dicoba saya nggak tahu gitu. Karena kayak gini nggak bisa pakai asumsi ya. Praktek real data jor gitu. Nah intinya itu. Ini di FBS juga saya jarang mantau nih, saya cuma ngeliat sekilas-sekilas saja karena saya udah jadi saya tetap saya iklanin tapi saya nggak jarang mantau, cuman yang penting itunya klik per produknya tuh nggak tinggi-tinggi banget, masih di bawah goceng, masih saya lepas aja. Padahal closingnya juga kayaknya rendah, pakai banget. Bahkan orang cenderung malah yang nanya, wah ini mahal, ini kecil, wah nyela mulu nih, beli kagak. Aduh mana nih, wah ini nih kayaknya udah mendekati nih kayaknya. Saya pakai baju ini, saya lihat bajunya aja nih, malah alat pijet nih. Nah ini bukan ya. Oh iya nih ketemu nih. Bunda-bunda sudah dapat garam. Ini produknya. Ini loh. Nih videonya ya, saya promote. Bismillah saya promote ya. Wah masih putih guys. Saya pilih yang more product purchase. More product purchase itu lebih mahal, iklannya minimal 30.000, saya bikin minimal aja. Jadi resikonya ya boncos gitu ya. Saya ini terus untuk audiensnya default dari TikTok, saya pilih default aja. Wah raketo nih. Teman-teman ketok ya, default siapa apa ya? Default audience. Saya pay. Saya coba bayar dulu. Ya ini selain konten brutal ngawur saya
saya juga coba testing sekarang mulai dengan iklan. Ya karena saya karena merasa bahwa konten saya ya kurang gitu, kurang menarik lah, kurang apa. Tapi niat saya ya udah, bisa saya itu saya nggak apa-apa, ya gas saja. Kemampuan saya itu saya tetap saya laksanakan, dan saya tambah dorong, bismillah tambah iklan. Nah ini teman-teman, 33.000 ya iklan. Jadi untuk satu akun hari ini saya double iklan sekitar 60 ribuan. Apakah hasilnya nanti profit apa enggak, kita lihat besok hasilnya. Sampai ini jam berapa ini? Ya jam segini, ya jam 9 pagi besok. Setengah 10-an ya, jam setengah 10 sekarang teman-teman. Ya, jadi itu belajar TikTok affiliate saya kali ini teman-teman. Nah, moga-moga besok ada hasil terbaik, dan pastinya saya tetap kita ingat bahwa rezeki itu Gusti Allah yang ngatur, Tuhan semesta yang mengatur. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Jangan merasa, wah kita nggak punya apa-apa. Enggak, bagi Allah itu untuk ngebalikin kondisi dari kita nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa itu sangat mudah. Begitupun yang dari kita punya apa-apa jadi nggak punya apa-apa itu sangat mudah bagi Tuhan untuk membalikkan. Yang pasti perlu kita jaga gimana mental kita sehat. Kondisi apapun tetap harus bersyukur. Nah ini yang saya rasakan sampai detik ini. Kadang yang namanya ya mukhalibal qulub sabit qalbi ala dinik, dari Tuhan itu yang maha membolak-balikan hati. Kenapa kita harus menurut saya terus lurus ke atas, ke langitnya, ke Tuhannya, artinya bahwa karena kita sangat mudah banget terbolak-balik hatinya. Kalau terbolak-balik untuk hal positif, hal kebaikan, untuk mencari ridhonya Tuhan, itu nggak masalah. Tapi kalau bolak-balik yang negatif, males, loyo, lungkrah, negatif aja nggak mau bergerak, wah bahaya teman-teman. Yuk semangat, pokoknya apapun yang terjadi, yang kita punya, yang kita miliki, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bawa kita terus ke dalam ke setiap detik yang kita jalanin. Nggak peduli kita menghadapi apapun, bersyukur. Kita bangkrut, alhamdulillah ya Allah saya bangkrut, semoga ini jalan terbaik untuk saya tumbuh lagi, bergerak lagi. Walaupun kita dimaki-maki orang, diomelin orang, dicela, terima kasih, alhamdulillah saya dimaki-maki, semoga ini saya menguatkan mental saya dan saya tidak akan memaki-maki orang. Kalau bisa begitu, cadas kawan. Manusia nggak apa-apa tetap merasa sedih, tapi tetap ayo bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur nikmatnya akan ditambah. The power of bersyukur, the power of kepewet, the power of brutal. Gaspol. Apapun yang kita dapat bersyukur, maka smile everything, mental kita sehat insya Allah. Karena cenderung sekarang bukan karena kita nggak punya modal, bukan kita nggak punya knowledge, bukan kita nggak punya gadgetnya, senjata tempurnya, tapi mental kita yang suka terombang-ambing. Apalagi kalau kita makanannya banyakkan makanan-makanan yang kata bahasanya siapa itu, makanan sampah bahasanya itu. Makanan sampah itu artinya makanan-makanan yang banyak membuat kita apa ya, jadi loyo, jadi susah mikir karena kebanyakan karbohidrat, kebanyakan gulanya, over gitu. Nah itu kadang-kadang yang membuat pikiran kita jadi malas bergerak. Pokoknya semangat, ini bukan saya ceramah, tapi sebenarnya saya coba itu diri saya sendiri. Oh ya ingat. Sip, semangat selalu teman-teman TikTok affiliate pemula.